Oke, jadi idenya itu datang dari film-film Hollywood seperti Mission Impossible, terus Ender's Game. Jadi dimana ketika hero-nya itu lagi ngejar musuh ya, jadi yang di kantor itu lagi ngirim sinyal, tolong letak lokasinya musuh saya di mana gitu. Ini aku kirim lokasinya di sini. Nah, dia bentuknya maps gitu kan. Jadi kalau dia ngirim Google Maps kan nggak oke gitu ya. Jadi dia ngirimnya tuh mapsnya seperti itu, ya futuristik gitu ya. Oke, dan itu yang akan kita bahas nanti. Jadi itu bisa teman-teman bisa dapat idenya nanti ketika bikin film, antara mau kejar-kejaran lagi di Indonesia ya, teman-teman bikin map di Indonesia ya seperti ini. Ini adalah Selat Sunda, ini Pulau Sumatera, ini Pulau Jawa. Nah, mungkin posisi James Bond lagi di sini atau Tom Cruise ya. Nah, kemudian musuhnya di sini. Nah, kemudian dia ada lain ke sini lagi, UTW gitu, ada pesawat ya. Nah, begitu. Terus agak mendekat lagi dan lokasinya di sini. Nah, begitulah idenya. Maksudnya begitu. Jadi kita di Cinema 4D ini akan belajar teknik-teknik yang banyak sekali untuk membuat seperti itu. Dan ini saya sudah buka Cinema 4D-nya, teman-teman bisa langsung buka atau tonton dulu, kemudian habis itu teman-teman buka Cinema 4D dan mencoba sendiri. Oke, langsung saja kita mulai ya. Caranya kita bikin landscape ya. Oke, udah seperti ini. Kita akan pencet NB, yang mana N terus kita pencet B, itu akan keluar line-line-nya, line di segmen apa itu, line di objek ini. Jadi ketika defaultnya tadi seperti ini, itu namanya NA, atau namanya displaynya Ground Shading doang. Habis itu kalau kita pencet NB, dia akan muncul berapa segmen yang ada di objek ini. Oke, seperti itu. Jadi ini secara default dia 100 ya untuk segmennya. Kita tambahin dikit biar nanti hasilnya tuh smooth ya, mulus gitu. Tapi jangan banyak-banyak. Jika komputer teman-teman nanti VGA-nya nggak ada, itu bakal memberatkan komputer teman-teman. Kita masukin value-nya 250 aja dulu. Oke, ini cukup. Kemudian kita nyari bentuk yang unik ya dari maps ini. Bisa diganti volume-nya di sini, pengaturan SEED seed gitu ya. Kita cari yang keren gitu ya. Kira-kira aku milih yang 20. Belum 21, kurang. Kira-kira 27. Belum. Oke, 36. Belum. Oke, 38 ya. Ini agak tinggi banget. Oke, aku milih yang ini. Kemudian kita klik editable C. Nah, kemudian kita pencet ini, artinya kita akan memperlihatkan per display di sini, top, front, right, sama perspektif. Atau teman-teman bisa middle mouse click ya. Jadi kalau di scroll begini, itu waktu teman-teman pencet, kalau mouse-nya support, dia akan pindah ke 4 window seperti ini, middle mouse click ya. Kemudian kita pindah ke front atau right, sama aja, kita pilih yang right atau yang kanan. Kemudian kita pilih ini, edges mode. Nah, kemudian kita klik M di keyboard, kemudian pilih J yang namanya plan cut JMJ. Kalau teman-teman pengen hafal ketika buat tutorial ini, teman-teman ingat aja pacarnya Spider-Man ya, Mary Jane, jadi MJ gitu ya. Kemudian kita klik landscape-nya, kemudian kita tarik ke sini, tahan shift biar lurus, kemudian lepasin. Dan tidak muncul. Oke, ada yang salah. Kita balik lagi, Ctrl Z. Caranya biar muncul adalah kita pencet MJ dulu. Nah, dia akan muncul di sini pengaturannya. Jadi sebelum kita pencet ini, kemudian MJ, dia akan muncul pengaturan di sini. Oke, kita akan bikin pengaturan di sini. Kita ubah
number of cut-nya jadi 2. Kemudian spacing-nya kita isi dulu 3. Jadi ketika teman-teman drag gini, dia akan muncul 2. Nah, 2 ini terlalu rapat sekali. Kita nggak mau. Jadi spacing-nya kita naikin. Set. Jadi 20, 30 is okay. Kemudian jangan lupa, ini udah undo dulu, ini belum benar. Kita harus mencentang yang namanya select cuts. Jadi sesudah meng-cut objek ini, dia akan menyeleksi line yang sudah kita buat tadi. Kita coba, kita cut di sini, boom. Kemudian kita balik ke perspektif. Nah, dia akan tampil seperti ini. Kemudian kita ke mesh conversion bawahnya. Kemudian pilih edge to spline. Boom. Jadi dia akan bikin spline seperti ini. Kita drag ke atas, kita simpan dulu. Dan ini sudah kecentang. Cara uncentangnya Ctrl Shift A. Dan ini kita mau bikin lagi line-nya yang di bawah biar variatif gitu ya. Kita kembali korek lagi, kita drag bawah. Boom, kita balik ke perspektif lagi. Kemudian mesh, command, edge to spline. Kita drag ke sini lagi. Oke, kita bikin lagi yang di atas ini, lainnya banyak. Kita unselect lagi, Ctrl Shift A. Kemudian MG, kita pilih spacingnya sini 15 dan number of cut-nya 4. Jadi akan banyak sekali cut di sini ya. Oke. Balik lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita mesh, command, edge to spline. Udah selesai. Kita disable view-nya, caranya Alt, double click. Oke, dia bakal hilang. Oke, sudah seperti ini. Kita akan ubah semuanya di type-nya ke B-spline, jadi biar mulus ya. Teman-teman bisa lihat di sini, kalau aku ganti ke linear, dia bakal ganti Akima, terus Bezier. Tuh dia ada edge-nya di sini. Apa? Ininya nggak terlalu mulus ya, tapi kalau kita ganti ke B-spline dia akan mulus, as you can see here ya. Tuh, kita ganti B-spline dia akan mulus perputarannya, sudutnya nggak kaku ya. Oke, sesudah seperti ini kita seleksi semuanya. Kemudian bukan semuanya, maaf, kita seleksi. Kemudian size-nya di Y kita ganti 0. Semuanya kita ganti 0. Jadi dia akan jadi objek flat gini ya, flat banget. Nah, flat seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu kita bikin renderable. Jadi ini kalau kita render dia akan nggak ada gitu ya. Caranya adalah kita bikin se-inside, kemudian radiusnya kita ganti 2 atau enggak 1 aja. Kemudian side-nya kita ganti ke 4. Kemudian kita sweep di sini. Nah, di sini ada sweep. Kemudian inside-nya masukin ke sweep. Kemudian landscape spline yang kita bikin tadi masukin di bawahnya inside. Jadi begini teksturnya, strukturnya ya. Oke. Terus kita bikin material, double klik di sini. Kemudian double klik, kita uncentang semuanya. Kemudian hidupin luminance. Kemudian kita drag ke sweep. Ini view-nya masih ada line ya. Jadi untuk mendisable view line-nya kita pencet N dan A. Nah, jadi dia nggak ada line-nya dan fokus ke display objek tanpa edges atau tanpa line. Jadi seperti ini. Dan ini masih terlalu gede, akan aku kecilin radiusnya menjadi 0,1 atau 0,2. Oke. Kemudian semuanya kita bikin, tinggal copy aja. Kita bikin spline semuanya, masukin inside. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk variasi kita akan bikin radiusnya itu beda, seperti itu. Kita ganti dengan 0,3 atau 0,5.
0,7 bisa. Oke. Kegedean menurut gue ya. 0,3 aja. Oke, seperti ini. Kemudian kita bikin kamera, kita atur rendernya 920, 1080 atau 860 biar wide screen-nya. Kemudian kita ganti physical, kemudian di sini sampling reality otomatis kita ganti ke 5, kemudian depth of field-nya dinyalain. Kemudian kita akan atur di sini movie stop-nya 0,3 dan kita atur di sini fokus distance-nya, kita drag ke line. Oke, seperti ini. Kita coba render. Kurang depth of field-nya ya, aku ganti 0,07. Iya, seperti ini. Dan ini ada trik lagi ya, ketika teman-teman nyari variasi, teman-teman klik sweep-nya, kemudian di start grow and grow ini bisa dianimasiin. Nah, jadi nggak full lingkaran ya, jadi ada variasinya. Kemudian di sweep 2, teman-teman bisa atur di sini tuh, jadi ada namanya variasinya di sini. Oke. Seperti ini. Oke, it's done. Selamat berkreasi. Kirim ke After Effects dan di post production.